mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siluman monyet putih. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14. Di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu bernama Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode yang ke-6 dengan judul Pertarungan Mistik. Bagaimana Kakang Jaya? Aku khawatir sekali. Ini bisa berbahaya buat keselamatan penduduk. Tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu telah hilang entah kemana. Yang aku takuti sekali, tubuh itu bisa hidup. Dan itu pasti, karena Nyilarang memiliki kekuatan ilmu rawa rontek. Ilmu yang bisa membuat dia hidup kembali, walau tubuhnya sudah terpotong-potong. Entah bagaimana caranya mengalahkan ilmu itu. Aku sendiri tidak tahu, Nilam. Kita harus berusaha mencari tubuh perempuan itu. Kita harus mendapatkannya. Karena nampaknya memang berbahaya sekali bagi keselamatan penduduk. Aku khawatir tubuh perempuan itu akan berkeliaran mengganggu ketenangan penduduk. Aku pun berpikir begitu, Kakang. Kakang lihat sendiri bagaimana penduduk yang ada di sini. Yang semula kita lihat mereka itu begitu senang dan gembira sekali ketika melihat Nyilarang itu tubuhnya hancur terpotong-potong. Tapi kini mereka kembali menjadi khawatir. Mereka sepertinya kembali diliputi rasa takut. Kasihan mereka, Kakang. Iya. Lalu apa yang harus kita perbuat untuk mereka? Bukankah kita berusaha mencarinya untuk kita temukan? Dan harus kita temukan tubuh Nyilarang yang hilang itu. Mari kita dekati Kimala. Dia sepertinya tahu tentang keampuhan ilmu rawa rontek yang dimiliki Nyilarang itu, Kakang. Kimalang. Kalian tidak apa-apa. Jangan pikirkan kami, Ki. Tapi kita harus memikirkan penduduk. Aku khawatir sekali dengan hilangnya tubuh Nyilarang. Benar, Ki. Dan penduduk semuanya menyaksikan. Mereka pasti sedang berpikir. Mereka pasti diliputi rasa takut. Kami khawatir sekali kalau tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu akan berkeliaran mengganggu penduduk. Itu yang aku khawatirkan sekali. Karena ilmu rawa rontek yang dimiliki perempuan itu cukup kuat sekali. Apakah Kimalang tahu tentang kehebatan ilmu rawa rontek yang dimiliki Nyilarang itu? Hanya sedikit tahu. Itu pun aku mendengar dari orang-orang tua dulu di desa ini. Ilmu rawa rontek itu memang ampuh. Ilmu bisa menghidupkan anggota tubuh yang sudah mati. Hanya saja jika tubuhnya yang mati itu atau terpotong-potong seperti Nyilarang itu bisa menyentuh tanah. Itulah kehebatannya. Lalu, tentunya Kimalang tahu kelemahan ilmu itu. Saya belum tahu dan memang tidak tahu. Jika saya tahu, saya sudah memberitahu kalian sejak semula. Jail Singgih dan Nilam Cahya terdiam karena mereka tidak mendapat keterangan yang mereka harapkan tentang kelemahan ilmu rawa rontek itu. Sementara itu di rumah Nyilarang, saat itu Subala tengah ketakutan. Bagaimana nasibnya, Nyai? Seandainya Nyilarang sudah tidak ada, aku tinggal sendiri. Orang-orang desa ini pasti akan menyerangku kemari. Mereka pasti akan membunuhku. Pintu itu belum aku tutup. Aku harus menutup pintu rumah itu rapat-rapat.
Aku khawatir penduduk akan datang menyerangku kemari. Sebaiknya aku sembunyi saja di kamar Nyi Larang. Apakah aku harus masuk ke kamar Nyi Larang ini? Aku takut. Tapi aku harus sembunyi di kamar itu. Itu yang lebih aman. Biar aku buka saja pintunya. Tubuh tanpa kepala. Siapa itu? Aku takut sekali. Kenapa tubuh tanpa kepala itu terdiam kaku? Tapi tubuh itu sepertinya tubuh Nyai. Ya, aku yakin itu pasti tubuh Nyai. Subala. Nyai, kaukah itu Nyai? Aku memanggilmu. Kau sudah melihat tubuhku yang tidak memiliki kepala. Carilah kepalaku itu. Cari. Kau harus mendapatkan kepalaku itu. Kau harus mendapatkannya, Subala. Iya, baik Nyai. Saya akan mencari kepala Nyai yang hilang itu. Tapi kenapa Nyai bisa jadi begitu? Gadis yang bernama Nilam Jaya telah memenggal kepalaku. Gadis itu telah membuang kepalaku entah kemana. Kau harus mendapatkan kepalaku yang hilang itu. Kau harus mencarinya, Subala. Iya Nyai. Saya akan mencarinya. Nilam dan juga Kimalang. Iya. Tempat ini sudah sepi. Penduduknya semuanya sudah pergi. Sebaiknya kita juga harus pergi dari sini. Iya, mari kita tinggalkan tempat ini. Lalu bagaimana dengan kepala Nyi Larang yang masih tergantung di atas pohon itu? Biarkan saja, Ki. Tubuh Nyi Larang itu pasti akan datang untuk mengambilnya. Bukankah itu suatu jebakan juga buat kita? Jebakan? Iya, kukira memang harus begitu. Tapi kita juga harus ada yang menjaganya di sini. Biar nanti warga kami yang akan saya suruh untuk menjaga setiap malam di sini. Bukankah di pusat desa ini memang ada pos jaga? Mereka bisa berjaga di pos jaga itu. Itu terserah Ki Malang yang mengaturnya. Yang penting saat ini kita harus waspada. Mari kita pergi. Mereka kemudian pergi dari tempat itu. Sementara itu, di rumah seorang penduduk yang ada di tepian desa. Kakang Wari, kenapa kau belum juga kembali? Kemana kau perginya, Kakang? Apakah kau tidak kasihan dengan aku yang sedang hamil ini? Aku takut sendiri, Kakang. Nenek dan gadis itu kini ada di rumah kita lagi. Aku takut sekali. Nenek itu sepertinya akan menunggu kelahiran bayiku. Dia sepertinya akan mengambil bayiku. Aku harus pergi. Aku harus mencari Kakang. Aku takut sendiri di sini. Aduh. Kakang. Di mana kau, Kakang? Kepalaku pusing. Aku tidak kuat jalan lagi, Kakang. Perempuan hamil itu masih terus berusaha untuk berjalan. Langkahnya sudah tidak beraturan lagi. Kepalanya sangat dirasakan pusing. Langkahnya sudah terasa letih. Tapi dia terus berjalan dan berjalan. Hingga akhirnya perempuan hamil itu sampai di pusat desa. Aku tidak terasa sudah terlalu jauh berjalan. Aku kini... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tapi keadaan di sini sunyi sepi. Aku tidak melihat ada orang. Lelah sekali rasanya. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Ada suara anjing setan. Sebaiknya aku pergi dari sini. Aku harus terus mencari Kakang Wari. Dia harus aku ketemukan. Rimbunan pohon itu bergerak-gerak. Sepertinya ada orang di tempat itu. Aku mendengar ada suara desisan ular. Apakah daun yang bergerak-gerak itu ada ularnya? Sebaiknya aku pergi. Lelah sekali. Aku jadi bingung. Mau kemana lagi aku hari ini? Hari semakin malam. Apa itu yang melintas di depanku? Sebuah bayangan bulat panjang dan besar. Sepertinya seekor ular besar. Itu ular. Ya, itu pasti ular. Besar sekali. Ular itu merayap-rayap menuju ke arahku.
Bayangan bulat panjang besar yang dikatakan ular itu terus merayap-rayap mendekatinya. Tapi ketika berjarak tidak jauh, bayangan bulat panjang besar itu tiba-tiba menghilang. Ular itu menghilang. Aneh, rasanya aku tidak percaya. Apakah aku yang lihat itu hanya bayanganku saja? Tapi, tidak. Aku memang melihat jelas sekali kalau tadi itu adalah seekor ular besar. Kenapa tiba-tiba menghilang? Suara lorong anjing setan. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak? Bulu kuduku berdiri. Selamat malam. Kau nenek, kau ada di sini? Aku sejak tadi mengikutimu. Aku khawatir kau kenapa-napa. Karena kau sepertinya benar-benar berani sekali. Kau seperti tidak memperdulikan kalau kau sedang hamil. Aku sedang mencari suamiku. Kenapa dia belum juga kembali? Apakah kau benar sejak tadi mengikuti aku? Kalau benar begitu, nenek pasti melihat seekor ular besar tadi. Ular? Apakah kau melihat seekor ular? Iya, aku melihat seekor ular besar, tapi tiba-tiba menghilang. Apakah nenek hanya sendiri? Gadis bercadar itu mana? Aku di belakangmu. Kau ada di belakangku. Dari mana kau datangnya? Aku tidak tahu sama sekali. Jangan heran. Aku memang sejak tadi ada di belakangmu. Kami memang sengaja mengikutimu. Kami khawatir karena kau sedang hamil. Bagaimana kalau sebaiknya kita kembali ke rumahmu? Tapi aku harus mencari suamiku. Aku takut sendiri tanpa suamiku. Kenapa harus takut? Bukankah kami bersamamu? Dan kami juga sedang berusaha mencari suamimu. Ya, kami sedang berusaha mencari suamimu. Kau tidak perlu khawatir dengan suamimu. Dia pasti akan kembali. Ayo, kita pulang ke rumahmu. Perempuan hamil itu akhirnya bisa terbujuk oleh Nini Pelet dan Dewi Sumbi. Mereka kemudian pergi untuk kembali ke rumah perempuan hamil itu. Setelah sampai, Nini Pelet dan Dewi Sumbi terus membawa perempuan hamil itu masuk ke kamarnya. Istirahat saja. Biar kami nanti akan mencari suamimu. Ya, kami akan mencari suamimu. Kau harus banyak istirahat ya. Jaga kandunganmu itu. Benarkah kalian mencarikan suamiku? Apakah kau tidak percaya dengan kami? Aku bukan tidak percaya. Tapi apakah kalian akan menemukan suamiku? Sedang kalian tidak tahu kemana perginya suamiku itu. Kau tidak usah khawatir. Kami pasti akan menemukan suamimu. Ayo Dewi, kita pergi. Biarlah dia istirahat saja. Baik, Bu. Dewi, rupanya perempuan itu tidak tahu kalau sebenarnya suaminya itu sudah mati. Dia percaya saja kalau kita akan mencarikan suaminya. Padahal kita hanya bersiasat saja. Bukankah sebentar lagi perempuan itu akan melahirkan bayi pertamanya? Dan bayi itu... tentunya merah dan darah serta ari-arinya manis dan nikmat sekali. Apakah nenek dan gadis itu benar-benar akan mencari suamiku? Rasanya aku ragu dengan niat baik mereka. Aku curiga. Kenapa mereka selalu membicarakan tentang keadaanku, kandunganku? Apa maksud mereka sebenarnya? Kebetulan sekali, keadaan pusat desa sepi. Tapi sebaiknya kudaku aku taruh saja di tempat yang tersembunyi, biar orang tidak ada yang tahu. Sebaiknya aku jalan kaki saja. Rupanya di depan sana, di pos jaga itu ada beberapa orang yang tengah berjaga-jaga. Bagaimana ini? Mereka pasti akan melihatku. Di mana aku harus mendapatkan kepala Nyilarang yang dibuang gadis itu? Rasanya sulit sekali. Di sekitar tempat ini, rasanya tidak mungkin. Kepala itu pasti terjatuh di sembarang tempat. Tapi aku harus berusaha mencari dan mendapatkannya. Aduh, tidak aku temukan juga.
Atau mungkin kepala itu jatuh di sekitar semak-semak sana. Sudah tengah malam begini. Apakah aku akan berhasil mendapatkan kepala Nyi Larang yang aku cari itu? Menurut Nyi Larang, kepala itu telah dibuang oleh gadis itu di tempat perkelahiannya. Itu berarti di pusat desa. Bagaimana jika seandainya penduduk melihatku? Padahal mereka itu akan membunuhku ketika perkelahian itu terjadi. Nah, sebaiknya aku nekat saja. Aku khawatir Nyai akan marah jika aku tidak berhasil membawa kepalanya yang hilang itu. Kau harus mampus, Ki Malang. Tidak! Gadis itu, dia merebut pedangku. Subala, apa yang akan kau lakukan dengan Ki Malang? Dia telah membuatku marah. Marah? Pasti kau yang telah memulainya, bukan? Kau benar-benar ingin membunuh kepala desamu sendiri. Kalau saja aku tidak datang tepat pada waktunya, kau pasti sudah membunuh Ki Malang. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku kalap. Sungguh, aku tidak bermaksud membunuh dia. Kenapa kau jadi bersikap pengecut begitu? Apa kau takut dengan aku? Ini. Ambillah pedangmu itu. Hayo, kenapa kau diam? Kenapa kau tidak berani? Bukankah kau akan membunuh Ki Malang? Ambillah pedang itu. Bukankah dengan pedangmu itu kau bisa membunuh Ki Malang? Tidak, aku tidak mau membunuh. Tidak. Hei, tunggu! Jangan lari! Apa yang telah terjadi, Ki Malang? Kenapa orang itu sampai ingin membunuh Ki Malang? Maafkan saya, Den Jaya. Maafkan saya, Nyi Ilam. Subala telah memaksa saya untuk menyerahkan kepala Nyi Larang itu. Saya tidak memberitahu di mana kepala itu berada. Tapi dia marah. Dia seperti orang kesetanan. Dia langsung menyerang saya dan akan membunuh saya. Saya merasa tidak berani dan takut sekali menghadapinya. Untuk apa dia menginginkan kepala Nyi Larang? Entahlah, tapi dia kelihatannya memaksa sekali dan sangat membutuhkan sekali kepala Nyi Larang. Tapi dia bilang, dia tidak ada yang menyuruh. Semua itu kehendak sendiri. Aneh, mencurigakan. Aku tidak yakin kalau dia tidak ada yang menyuruhnya. Pasti ada orang yang lebih butuh dari dia. Kukira memang begitu, Kakak. Apa perlunya Subala dengan kepala Nyi Larang itu? Dia pasti ada yang menyuruh untuk mengambil kepala itu. Kalau begitu, kita perlu hati-hati lagi. Penjagaan harus lebih ditingkatkan. Aku khawatir ada orang lain lagi selain Subala yang membutuhkan kepala Nyi Larang itu. Saya akan menyerahkan seluruh penduduk untuk berjaga-jaga setiap malamnya di pos jaga ini. Tapi untungnya, Subala itu tidak tahu kalau kepala Nyi Larang itu tergantung di pohon yang ada di depan sana itu. Saya benar-benar berhutang nyawa sekali dengan kau, Nilam. Kalau saja tadi kau tidak datang tepat pada waktunya, tentunya Subala sudah membacokkan pedangnya ke diri saya. Ya, sudahlah. Lupakan saja semua itu, Ki. Yang penting sekarang, pos jaga ini harus tetap dipenuhi orang setiap malamnya. Jika perlu, kami juga setiap malam akan selalu keluar untuk melihat keadaan desa. Sebab tidak mustahil kalau ada orang lain yang suatu ketika akan datang untuk mengambil kepala Nyi Larang itu. Saya datang, Nyai. Nyai, saya gagal lagi. Saya belum berhasil menemukan kepala Nyai yang hilang itu. Saya telah dihadang oleh gadis itu, Nyai. Maafkan saya. Dia benar-benar menghalangi maksud saya, Nyai. Subala, aku tidak butuh laporanmu yang kosong. Kau harus berhasil menemukan kepalaku itu. Kau tahu, kalau saja tubuhku ini punya kekuatan, tentunya aku sendiri yang akan bergerak. Aku sendiri yang akan membunuh setiap orang yang menghalangi aku. Tapi kini aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Karena diriku tidak utuh. Walau aku masih bisa hidup tanpa kepala. Tapi kekuatanku tidak bisa seperti semula. Maafkan saya, Nyai. Saya masih terus akan berusaha mencari kepala Nyai yang hilang itu. Saya harus menemukannya. Bagus. Kalau itu memang tekadmu. Aku terima kasih sekali. Tapi tolonglah aku. Cepatlah kau temukan kepalaku itu. Aku tidak bisa harus terus begini. Percayalah, Nyai tidak usah khawatir. Dengan cara apapun, saya harus menemukan kembali kepala Nyai itu. Harus secepatnya, Subala. Harus. Aku harus menuntut balas pada gadis bernama Nilam Cahya itu. Ia telah membuang kepalaku
Dia telah membuat maluku di hadapan orang banyak. Gadis dan laki-laki itu harus mati. Mereka harus sama nasibnya seperti aku. Kepala-kepala mereka harus hilang. Harus. Kimalang, saya mengharap agar Kimalang membagi tugas pada warga desa. Jangan mereka semuanya berkumpul di pos jaga ini. Baik, Nilam. Semua itu sudah saya atur. Nilam, bagaimana kalau kita berdua berkeliling desa? Biar tengah malam nantinya, warga desa yang menggantikan kita. Iya, mari Kakang. Ayo, naiklah ke kudamu. Aku akan naik ke kudaku. Kimalang, kami tinggal dulu. Ayo Kakang. Ayo. Nilam, nampaknya keadaan desa cukup aman. Tapi entahlah, jika suatu waktu kita lengah. Iya, kalau kita lengah, aku khawatir kalau tubuh tanpa kepala Nyilarang itu benar-benar akan berkeliaran di desa ini. Tubuh tanpa kepala itu hilang entah kemana. Kakang Jaya, Iya, nampaknya akan turun hujan. nampaknya begitu, Nilam. Suara gemuruh terdengar berulang kali. Nampaknya memang hujan akan turun. Kakang, hujannya deras. Nilam, sebaiknya kita cepat mencari tempat berteduh. Ayo! Ayo, Nilam! Kita berteduh di gubuk itu. Ayo turun! Kau dingin, Nilam? Iya, Kakang. Tubuhku agak terasa dingin. Kalau begitu, aku akan membuat api kayu bakar. Nilam, apinya sudah menyala. Mendekatlah kau kemari. Kau sepertinya kedinginan sekali, Nilam. Coba lebih dekat lagi ke api kayu bakar ini. Sayang bajuku ini basah. Kalau tidak, kau bisa menggunakannya sebagai selimut. Jangan merepotkan, Kakang. Kakang, aku lapar. Lapar? Kalau begitu, kau tunggu sebentar. Kakang mau kemana? Aku akan mencari binatang buruan. Tunggu saja. Jangan, Kakang. Hujan cukup deras. Petir begitu dahsyat. Aku khawatir Kakang kenapa-napa. Bukankah kau lapar? Biarlah, aku juga lapar. Kau tunggu saja di sini. Jail Singgi akhirnya berangkat. Nilam Cahya merasa dirinya telah merepotkan. Gadis cantik itu masih saja berjongkok memeluki dirinya sendiri. Dan tak lama kemudian, Jail Singgi muncul. Laki-laki itu membawa beberapa ekor kelinci muda. Kakang, kau sudah kembali? Iya. Hei, kau mendapatkan kelinci muda. Bagaimana kau bisa mendapatkannya di tempat ini? Tadinya aku merasa tidak percaya kalau bisa mendapatkan kelinci-kelinci muda ini. Tapi aku beruntung sekali. Di bawah pohon rindang ada sebuah lubang. Aku lihat kelinci-kelinci ini sedang berteduh. Dan aku tangkap. Oh ya, kau suka dengan daging kelinci? Nilam, betapa bahagianya jika aku memulai rambutmu yang basah itu. Aku ingin sekali merapikan rambutmu yang panjang dan basah itu. Aku ingin sekali menyelimuti dirimu yang kedinginan itu dengan pelukanku. Betapa senangnya aku. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi dalam suasana begini. Aku tidak sanggup. Aku takut kau marah. Kakang, sepertinya kita akan bermalam di gubuk ini. Hujan tidak juga reda. Bahkan semakin besar saja turunnya. Bagaimana, Kakang? Kalau itu terpaksa, kita bermalam di gubuk ini. Daripada kita harus hujan-hujanan dan bisa sakit. Malam sudah larut. Udara semakin dingin. Nilam Cahya nampak pulas tidurnya. Dan tanpa disadari, atap gubuk itu bocor. Air hujan menetes tepat di wajah Nilam Cahya. Jail Singgih melihatnya. Dia cepat-cepat mendekati Nilam Cahya. Kemudian dia terima tetesan air itu dengan tangannya. Kasihan, Nilam.
Kalau saja air ini menetesi wajahnya terus, tidurnya yang sedang pulas akan terjaga. Dia sepertinya kedinginan sekali. Apa yang harus aku perbuat untuk bisa menenangkan tidurnya itu? Tubuh Nilam sudah aku selimuti dengan bajuku. Ya, nampaknya sudah kurang rasa dinginnya. Karena bajuku itu baru saja aku dekatkan dengan api. Oh, hanya seperti ini aku bisa menyempatkan diri menyentuh wajahnya, rambutnya. Aku memang terlalu kurang ajar, tapi Nilam harus mengerti aku. Aku tidak sanggup menahan perasaan cintaku. Aku sayang dengan gadis cantik ini. Aku bertekad, siapapun tidak boleh memiliki gadis ini. Dia milikku. Dia kekasihku. Nilam, kenapa kau belum membaca pikiran dan perasaanku? Andai saja kau mengerti, kau tentu mau menerima cintaku. Jail Singgih membelai-belai rambut Nilam Cahya, juga pipinya. Hingga tidak terasa matanya sudah mengantuk. Jail Singgih tertidur sambil duduk dengan menadangi tetesan air hujan yang menetes tepat di wajah Nilam Cahya. Dan beberapa saat kemudian, Nilam Cahya terjaga dari tidurnya. Kakang Jaya, tubuhku telah diselimuti baju. Tapi, Kakang Jaya, dia tertidur. Tapi tangannya tengah menadangi tetesan air yang akan menetes ke wajahku. Kau nampak jauh berubah. Berubah sama sekali. Seperti pertama aku kenal kau di desa Plerak dulu. Kau buas, kau bajingan, kau sombong. Tapi kini kau sudah jauh berubah sama sekali, Kakang Jaya. Kenapa kau kini begitu baik padaku? Begitu menjaga diriku penuh hati-hati. Wajahnya memang agak mirip dengan Restu, tapi dia agak kasar. Restu tampan, pribadinya jauh berbeda dengan dia. Tapi aku takut kalau Kakang Jahil menyimpan perasaan apa-apa tentang diriku. Aku takut hanya dengan kebaikannya aku harus jatuh hati padanya. Tidak, dia kakak Restu. Aku tidak mungkin melakukan hal-hal yang menyangkut perasaan pribadi. Dia tetap kakakku. Dia tetap kakak Jail Singgih yang sudah aku anggap kakakku sendiri. Rasanya aku memang takut sekali jika Kakang Jail itu memiliki perasaan-perasaan lain padaku. Aku khawatir. Aku merasa kasihan jadinya. Aku takut dia akan putus asa jika seandainya suatu ketika dia berani mengungkapkan perasaannya padaku. Tidak, dia sudah beristri. Itu tidak mungkin dia lakukan. Barangkali hanya perasaanku saja. Dia baik padaku, tapi tidak ada maksud-maksud lain. Mungkin dia melakukan semua kebaikannya padaku hanya karena merasa kalau dia sebagai kakak dari adiknya yang aku cintai. Adik yang calon suamiku. Nilam? Kakang Jaya? Kakang terbangun? Iya. Kau juga terbangun. Aku kira kau kemana? Aku sedang menghangatkan tubuhku, Kakang. Aku lihat tadi ketika kau tidur pun, kau kelihatan seperti kedinginan sekali. Maafkan. Aku terpaksa menyelimutimu dengan bajuku. Kakang seharusnya tidak merepotkan aku. Aku lihat Kakang menadangkan tetesan air hujan itu sampai tertidur. Aku memang sengaja. Aku tidak berani membangunkanmu yang sedang tertidur pulas. Aku terpaksa menadangkan dengan tanganku tetesan air hujan itu. Ya, karena akan mengenai wajahmu. Kalau keadaan seperti ini, aku ingat dulu ketika bersama Restu. Kau selalu membuat aku cemburu. Kenapa tiba-tiba kau mengalih pembicaraan ke arah Restu? Apakah itu hanya ingin menutupi rasa malumu? Nilam, kau masih juga tidak mau mengerti. Bagaimana ini? Aku khawatir sekali. Kakang Jahil sikapnya aneh begitu padaku. Dia terus-menerus memandangi aku. Aku jadi malu sendiri. Apa sebenarnya yang dia inginkan dengan pandangannya itu? Rasanya aku tidak habis pikir.
Kalau Kakang Jail sampai berani nantinya mengungkapkan perasaannya, aku tidak tahu aku harus bersikap apa padanya. Walau dulu aku tahu, dia pernah bicara terus terang padaku. Dia pernah kurang ajar karena sikapnya yang bajingan itu. Dia juga pernah ingin memperkosa aku ketika di rumahnya di desa Pleret itu. Tidak, aku perlu hati-hati. Aku takut peristiwa masa lalu itu akan terulang lagi. Aku takut Kakang Jail Singgi sikapnya akan kembali seperti dulu. Walau kini dia sudah berubah jauh, tapi pribadi masa lalunya akan bisa kembali. Tapi jika dia sikapnya kembali seperti dulu, aku bajingan. Kenapa dia selama bersamaku sampai di desa ini dia tetap baik padaku? Dia sangat menjaga dan memperhatikan aku. Dan selama ini pula, tidak ada sikapnya yang menunjukkan kecurigaan padaku. Kenapa kau seperti orang murung? Kau seperti tengah berpikir sesuatu. Apakah kau sedang memikirkan Restu? Kau ingat dia lagi? Kau rindu lagi dengan dia? Tidak. Kenapa Kakang bertanya begitu? Aku hanya sedang diam saja. Kau jangan membohongi dirimu. Aku mengerti benar. Terkadang aku suka iri, cemburu. Kau begitu setia dengan Restu. Aku malah takut kesetiaanmu pada Restu justru akan sia-sia saja. Aku khawatir justru Restu sendiri sudah melupakanmu. Itu bukan sikap Restu. Aku tahu siapa dia. Kau benar-benar mencintai dia? Kakang Jaya. Kakang terlalu mempersoalkan yang sudah tahu. Maaf Kakang. Aku mau istirahat. Aku rasanya sudah mengantuk. Nilam, kau selalu saja tidak mengerti perasaanku. Kau selalu saja menghindar. Jika kita sedang bicara soal perasaan pribadi, apakah kau sebenarnya memang sudah tahu bahwa aku sangat mencintaimu juga? Sementara itu, malam sudah semakin larut. Udara semakin terasa dingin dan hujan masih turun dengan derasnya. Di rumah penduduk di tepi desa, di mana di rumah itu tinggal perempuan desa yang sedang hamil tua. Di rumah itu pula terdapat Nini Pelet dan Dewi Sumbi. Saat itu, perempuan yang hamil tua itu tengah akan melahirkan. Aduh, perutku rasanya mulas sekali. Kakak, kenapa kau belum kembali juga, Kakak? Aduh, apakah kau tidak kasihan denganku, Kakak? Aduh, bagaimana kalau melahirkan sendiri? Tidak, aku takut. Siapa yang akan menolongku? Aduh. Siapa yang membuka pintu kamar itu? Tidak ada siapa-siapa. Pintu itu terbuka sendiri. Tidak, aku tidak percaya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apakah nenek itu? Tapi, kenapa dia tidak melihat aku? Aduh, perutku sudah mulas sekali. Kau kenapa? Kau nenek, kenapa kau bisa sudah ada di kamarku? Apakah yang membuka pintu itu tadi kau? Tapi kenapa kau tidak ada? Aduh, perutku. Tenanglah. Aku memang sengaja masuk ke kamarmu. Karena sejak tadi aku mendengar kau merintih. Nampaknya kau sudah akan melahirkan bayimu yang pertama itu. Nenek, tolonglah saya, Nenek. Saya memang akan melahirkan. Tenanglah, ayo, tahan. Keluarkan dengan tenagamu, ya. Ayo, ayo. Jangan berhenti. Ayo. Aduh. Iya.
Darahnya manis. Nek, kenapa darah bayiku kok jilati begitu, Nek? Diam kau. Jangan mengusik kesenanganku. Darah bayi ini sangat aku sukai. Manis, segar sekali. Tidak! Jangan! Hentikan menghisapi darah anakku. Perempuan itu ketakutan. Nini Pelet terus menjilati darah bayi itu. Dia semakin puas dan puas sekali. Hingga perlahan-lahan tubuh Nini Pelet itu menjadi panjang dan bulat besar. Nini Pelet telah berubah menjadi ular berkepala manusia. Tidak! Diam kau. Rasakan gigitanku. Berhenti. Tenangkan kalian. Coba dengar. Ada suara tangis bayi di dalam rumah itu. Apakah memang di dalam rumah itu ada yang melahirkan? Ayo, kita lihat ke dalam. Makhluk apa itu? Ular berkepala manusia. Tangkap! Ayo, bunuh makhluk itu! Tangkap! Jangan kalian ini. Ayo kita lari saja. Ayo. Kejar! Ayo, kita kejar! Makhluk itu! Lari, ayo! Itu dia kedua makhluk itu! Kejar! Tangkap! Ayo! Nini Pelet dan Dewi Sumbi terus merayap dengan cepatnya. Keduanya menuju ke sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Nini Larang. Kedua makhluk ular berkepala manusia itu tanpa pikir panjang lagi, langsung masuk. Dewi, kita sembunyi saja di rumah ini. Mereka tidak akan mengejar kita lagi. Ayo. Bukankah rumah ini adalah rumah perempuan berjanggut itu? Biarkan saja. Kita tidak perlu takut. Siapa kalian di luar? Di mana kau? Ayo, keluarlah kau. Jangan sembunyi. Aku ada di dalam kamarku. Masuklah kalian ke kamarku. Aku senang kalian datang kemari. Ayo, masuklah ke kamarku. Kalian jangan heran. Akulah Nini Larang. Tubuhku memang tidak memiliki kepala lagi. Perempuan bernama Nilam Cahaya telah memenggal kepalaku dan membuangnya. Aku bicara. Yang kalian dengar adalah suara gaib hatiku. Dan tubuhku yang tanpa kepala ini masih bisa hidup. Karena aku masih bisa menyentuh tanah. Semua itu adalah karena keampuhan ilmu rawa rontekku. Dewi, ini kesempatan kita. Kita bisa menggunakan tubuh perempuan yang tanpa kepala itu. Hidup bergerak dengan kekuatanku. Maksud ibu apa? Tubuh perempuan itu akan aku gunakan. Dia akan aku masuki kekuatanku. Karena tubuh perempuan yang tanpa kepala itu tidak bisa bergerak dengan kekuatannya. Kekuatannya itu sudah hilang. Bagus sekali, Bu. Sekarang kita santap dulu bayi ini. Lihatlah. Bayi ini merah sekali. Nikmat sekali. Darahnya segar dan manis. Segar sekali tubuhku rasanya. Manis dan segar darah bayi ini ya, Bu. Sudahlah, Dewi. Jangan kau habisi darah bayi itu. Sisakan untuk kau mandi dan mencuci muka. Juga untuk perempuan itu. Iya, Bu. Dewi Sumbi kemudian meletakkan bayi yang digigitnya itu di lantai. Gadis bertubuh ular itu lalu melingkarkan tubuhnya. Juga Nini Pelet. Dan selanjutnya, kedua siluman ular berkepala manusia itu tiba-tiba berubah wujud kembali menjadi manusia siluman.
Dewi, kini kita sudah kembali sebagai manusia biasa lagi. Ibu, aku akan mencuci mukaku dengan darah bayi itu, Bu. Dewi, ini aku akan memulai rencanaku tadi. Tubuh perempuan itu yang tanpa kepala akan aku mandikan dengan darah bayi ini. Apa yang akan kau lakukan dengan tubuhku? Kau diam saja, jangan banyak bicara. Aku butuh dirimu. Bukankah kau menginginkan kepalamu kembali lagi? Hah? Kalau kau memang mau menolongku, lakukanlah apa maumu terhadap diriku. Bagus, itu mauku. Bangkit. Ayo, bangkitlah. Tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu kemudian perlahan-lahan bergerak dan bangun dari pembaringannya. Tubuh tanpa kepala itu selanjutnya berdiri. Sementara di luar rumah itu terdengar suara keramaian orang-orang desa yang memang sejak mula tengah mengejar Nini Pelet dan Dewi Sumbi. Ayo, keluarlah kau. Habisi mereka yang ada di luar itu. Ayo, keluar. Tubuh tanpa kepala itu kemudian keluar dari kamar. Kemudian sampai di muka pintu. Orang-orang yang berkumpul di depan rumah itu melihatnya dengan takut. Lihat, bukankah itu tubuh Nyilarang yang hilang? Dia ternyata ada di rumahnya. Tubuh itu hidup. Dia berjalan kemari. Ayo, teruslah. Musnahkan mereka semua. Ayo. Tenang. Hati-hatilah kalian. Tubuh tanpa kepala itu berbahaya. Lihat, dia berjalan terus mendekati kita. Ayo kita lari. Kita harus menyelamatkan diri. Tubuh tanpa kepala itu sangat berbahaya. Ayo lari, lari. Ayo, terus kejarlah mereka. Lari, ayo lari. Selamatkan diri kalian. Berhenti, berhenti. Tubuh tanpa kepala itu tidak ada. Dia tidak mengejar kita lagi. Ayolah, kita jalan terus. Kita jalan saja. Kita harus sampai ke pos jaga. Kita beritahu warga desa yang lain. Ini berbahaya sekali. Kakang Jaya, kita sudah sampai di pusat desa. Lihatlah di depan pos jaga itu. Gimana? Ada apa, Ki? Kalian. Kebetulan sekali kalian sudah datang. Kami baru saja dikejar-kejar tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu. Benarkah begitu? Di mana sekarang tubuh tanpa kepala itu? Entahlah. Tubuh tanpa kepala itu kemudian menghilang. Tadi penduduk sudah banyak jatuh korban. Tinggal kami sisanya yang berhasil menyelamatkan diri. Kakang Jaya, rupanya mimpiku itu benar. Pantas perasaanku terasa tidak enak. Semula kami tengah mencari kalian. Tapi kami melihat dua makhluk menakutkan. Dua makhluk apa, Ki Malang? Siluman ular berkepala manusia. Nini Pelet dan Dewi Sumpi. Lalu bagaimana? Makhluk itu ular berkepala manusia. Yang satu seorang nenek dan satu lagi seorang gadis. Mereka menakutkan sekali. Mereka telah membawa lari seorang bayi penduduk kami. Setelah kami mengejarnya sampai ke rumah Nyilarang, tiba-tiba muncul tubuh tanpa kepala itu. Kami tidak mampu. Dan saya merasa tidak bertanggung jawab atas korban yang telah banyak berjatuhan. Kasihan mereka yang telah menjadi korban tubuh tanpa kepala itu. Nila, jadi benar dugaan kita semula. Tubuh tanpa kepala itu berbahaya sekali. Dia sudah banyak minta korban. Tunggu, aku curiga. Kenapa, Nilam? Kau curiga tentang apa? Nini Pelet dan Dewi Sumbi yang berwujud ular berkepala manusia itu
telah lari dan masuk ke rumah Nyilarang. Kemudian muncul tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu. Aneh, bukankah sesuatu yang mencurigakan? Aku curiga kalau tubuh tanpa kepala itu telah dikendalikan Nini Pelet. Nenek siluman itu sering berlaku yang tidak-tidak untuk melakukan kejahatannya. Dia bisa berbuat apa saja untuk memuaskan dirinya. Apa kau sudah benar-benar yakin kalau tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu telah dikendalikan Nini Pelet? Tapi sepertinya memang begitu jika aku perhatikan. Tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu seperti ada yang menyuruh dari kejauhan. Dia bisa mengamuk dan membunuh banyak orang. Aneh, mencurigakan sekali. Bagaimana, Nilam? Kita jangan pergi kemana-mana. Kita harus tetap berada di pos jaga ini. Bukankah kepala Nyilarang itu masih tergantung di atas pohon itu? Tubuh tanpa kepala itu pasti akan datang mengambil kepalanya yang tergantung di atas pohon itu. Saya juga sudah memberitahu kepada seluruh penduduk bahwa malam ini kumpul di pos jaga. Dan tidak ada yang di rumah. Karena saya khawatir kalau tubuh tanpa kepala itu akan mendatangi rumah-rumah penduduk nantinya. Kukira itu baik sekali. Tenang, tenanglah kalian. Aku sengaja mengumpulkan kalian. Semua ini demi keselamatan diri kalian. Kita tahu kalau tubuh Nyilarang yang tanpa kepala itu kini sedang mengganas. Tubuh tanpa kepala itu sedang mencari korban-korbannya. Siapa saja yang dia temukan akan dibunuhnya. Untuk itu, kalian harus tetap berada di pos jaga ini. Nilam, semua penduduk sudah berkumpul. Aku kasihan melihat mereka, Kakang. Mereka tidak mengenal hujan. Mereka harus berkumpul. Karena demi keselamatan diri mereka juga. Iya. Aku kasihan melihat anak-anak kecil. Mereka harus bermandikan hujan. Tubuh tanpa kepala itu benar-benar membuatku jengkel. Biar aku saja yang menghabisinya, Nilam. Aku mengharap tubuh itu cepat-cepat muncul di tempat ini. Tenang, tenanglah. Saya harap anak-anak dan ibu-ibu masuk ke dalam pos jaga dan laki-laki tetap di luar. Ayo, bawa masuk mereka. Ayo, mari nak, aku gendong. Kakang Jaya, Iya. bantu gendong anak-anak yang lainnya. Kasihan mereka. Iya, ayo nak, mari. Jangan di sini hujan. Ayo masuk. Ayo masuk, ayo. Malam terus melaju, hujan terus turun hingga pagi tiba. Hujan mulai reda, langit tidak cerah, langit mendung, dan hujan turun gerimis kecil. Silahkan kalian istirahat di kamar kalian. Karena kalian kelihatannya sudah lelah sekali. Mata kalian merah. Ayo silakan. Saya juga perlu istirahat. Terima kasih, Ki. Saya mau istirahat di bangku ini saja. Saya merasa belum mengantuk sekali. Saya memang lelah. Ya, kalau begitu saya tinggal dulu kalian. Nilam, nampaknya kau lelah sekali. Aku memang lelah. Tapi aku berusaha untuk tidak lelah. Jika aku menghadapi persoalan-persoalan begini, aku selalu ingat Restu. Dengan dia, mungkin persoalannya akan cepat selesai. Apakah kalau dengan aku juga tidak selesai? Aku tidak menuduhmu begitu, Kakak. Tapi, aku hanya ingat jika bersama dia mengatasi persoalan begini. Maaf, Nilam. Aku mau istirahat. Sementara itu, di Gunung Sembung, ketika hari menjelang senja, hari itu adalah hari terakhir Restu Singgih menjalankan persemediannya. Hari ini adalah hari terakhir aku menjalankan persemedian. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan tempat dudukku yang sudah aku rasakan jenuh sekali ini. Aku tinggal menunggu kedatangan guruku, Ki Gedeng Mukti. Aku penasaran, ilmu apa sebenarnya yang akan dia turunkan kepadaku, yang selama ini masih dirahasiakannya. Sebentar lagi, aku akan melihat dunia bebas. Tapi, tidak. Aku tidak mau lagi hidup di dunia bebas. Kedua mataku sudah buta. Aku sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Wajahku rusak. Tidak ada lagi orang yang mengenali wajahku. Aku lebih baik hidup di lembah Gunung Sembung ini terus bersama Ki Gedeng Mukti. Biarlah usiaku aku habiskan di tempat ini. Suara aum harimau. Guru, kaukah itu, Guru? Ya, aku datang, cucuku. Sudah waktunya kau bangun dari persemadianmu.
Segala ujian dan segala cobaan sudah kau jalani dengan baik. Kau sudah selesai, cucuku. Oh, benarkah, Guru? Apakah aku sudah boleh meninggalkan tempat dudukku ini, Guru? Kau sudah boleh bebas bergerak. Tapi kau jangan dulu bangun dari dudukmu. Nah, sekarang aku akan bertanya pada Guru. Guru harus memberitahu padaku. Aku sejak lama sudah penasaran sekali. Kau pasti penasaran. Akan bertanya tentang ilmu yang akan aku turunkan. Yang selama ini masih aku rahasiakan itu. Tepat sekali, Guru. Jelaskanlah padaku. Ilmu apa sebenarnya yang akan Guru turunkan padaku? Ilmu yang akan aku turunkan padamu sangat berguna sekali bagi orang sepertimu. Ilmu itu tidak sembarang orang bisa memilikinya. Ilmu itu bernama ilmu Braja Musti. Ilmu Braja Musti? Iya, ilmu itu sangat ampuh. Ilmu tenaga dalam yang dipadukan dengan kekuatan gaib. Ilmu Braja Musti bisa memukul orang dari jarak kejauhan. Dan jangan sekali-kali kau menggunakan ilmu itu jika benar-benar tidak dalam keadaan bahaya. Karena dengan pukulan ilmu itu, orang yang terkena akan bisa hangus atau hancur tubuhnya. Sungguh luar biasa. Memang luar biasa dan sangat ampuh. Tapi ingat, kau datang ke lembah Bukit Sembung ini bukan satu tujuan untuk mendapatkan ilmu itu. Tapi ada yang terpenting untuk dirimu. Yang terpenting untukku? Apa itu, Guru? Bukankah tujuanmu semula? Kau telah ditugaskan kakekku, Ki Buyut Manguntapa. Iya, Eyang Guru. Iya, aku ingat. Aku memang telah ditugaskan Eyang Guru untuk mencari air suci jimat. Iya, air itu harus aku dapatkan. Air itu adalah penawar untuk diriku sendiri. Agar aku tidak berubah wujud menjadi ular berkepala manusia jika datang bulan purnama nanti. Tapi di mana air suci jimat itu harus aku dapatkan, Guru? Di sini, di dalam gua ini. Di dalam gua ini? Tapi di mana, Guru? Nah, kini kau baru akan mencoba menggunakan kekuatan ilmu Braja Musti yang sudah merasuk dirimu itu. Kau harus memulainya, cucuku. Aku harus memulainya. Bagaimana caranya, Guru? Jelaskanlah. Apakah benar ilmu Braja Musti itu sudah merasuk jiwaku? Iya, karena syarat utama telah kau jalankan dengan baik. Dan syarat yang lain, kau pun sudah menjalankannya. Kau sudah berendam di 7 lubang mata air yang ada di luar gua ini. Itu berarti segala persyaratan sudah kau jalankan untuk memiliki ilmu itu. Kini kau harus mencoba keampuhan ilmu Braja Musti itu, cucuku. Ayo, bersikap tegap dalam dudukmu. Atur nafasmu baik-baik. Ya, bagus. Satukan pikiran dan perasaanmu. Nah, jika aku suruh kau untuk mengarahkan telapak tanganmu ke depan, lakukanlah. Kerahkan seluruh tenaga dalammu. Hentakkanlah telapak tanganmu kuat-kuat. Iya! Iya! Guru, apa yang sudah terjadi, Guru? Ledakan apa yang baru aku dengar itu? Aku mendengar ada suara air di depanku. Kau telah berhasil menguasai ilmu Braja Musti. Hentakan telapak tanganmu tadi telah membuat dinding di depanmu itu hancur berlubang. Dan suara air itu adalah sebuah sungai kecil yang ada di balik dinding yang kau hancurkan itu. Nah, di dalam sanalah kau bisa mendapatkan air suci jimat yang kau butuhkan itu. Benarkah dinding gua di depanku itu hancur dengan hentakan telapak tanganku?
Mengagumkan sekali ilmu itu, Guru. Bagaimana selanjutnya saya? Apakah saya harus masuk ke jalan lorong sungai kecil itu untuk mengambil air suci jimat itu, Guru? Iya. Masuklah. Bangunlah dari dudukmu. Restu Singgih bangun dari duduknya. Tanpa ragu dia melompat jauh sekali hingga sampai ke dalam lubang dinding yang hancur itu. Benar, Guru. Sungai kecil. Teruslah masuk ke dalam, cucuku. Baik, Guru. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Apakah jalan lorong ini masih jauh? Sayang aku tidak bisa melihat. Mataku buta. Restu Singgih terus berjalan hingga akhirnya dia sampai di sebuah ruangan besar. Restu Singgih kemudian naik ke permukaan ruangan itu. Dia kemudian melangkah masuk. Sampai di mana aku ini? Kakiku sudah tidak berpijak air lagi. Sepertinya aku sudah ada di atas permukaan. Cucuku, kau sudah ada di dalam ruangan yang kau tuju. Guru, aku kini berada di dalam ruangan apa, Guru? Kau berada di dalam ruangan rahasia, di mana tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke ruangan itu. Kini, berjalanlah kau ke arah depan. Tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada sebuah kuburan tua. Di atas kuburan itu, terdapat sebuah batu besar. Nah, di atas batu itulah sebuah lubang kecil. Jika tanganmu sanggup masuk ke dalam lubang kecil itu, kau berarti berhasil mengambil sebuah guci air. Itulah air suci, jimat yang kau cari. Dan ketahuilah, kuburan itu sebenarnya adalah kuburanku sendiri. Kuburan Guru? Apa maksudnya? Apakah Guru sudah mati? Kau tidak perlu heran. Karena sebenarnya aku memang sejak lama mati. Yang kau hadapi adalah roh gaibku. Aku sudah lama mati dan menjadi seekor harimau. Selamat tinggal, cucuku. Berlakulah baik pada sesama. Selamat tinggal, cucuku. Eyang Guru, aku telah berhasil, Eyang Guru. Aku akan membawa guci air ini ke hadapanmu, Eyang. Guru, terima kasih atas segala bimbinganmu. Restu Singgih terus melangkah dan melangkah hingga dia tiba kembali di tempat semula, tempat di mana dia menjalankan persemedian. Rasanya aku berat sekali meninggalkan gua ini, tapi aku harus meninggalkannya. Padahal aku sudah tidak mau hidup di dunia bebas. Mataku sudah buta, wajahku sudah rusak. Jangan dengeng, cucuku. Kau harus tetap tegar. Kau adalah muridku yang perkasa. Guru, kau... Pakailah kedok yang ada di sampingmu itu. Mudah-mudahan kedok itu bisa mengurangi beban perasaanmu. Dan setelah itu, kau harus berangkat. Selamat jalan, cucuku. Restu Singgih meraba ke sampingnya. Tangannya menyentuh sebuah kulit. Kulit itu adalah kulit harimau. Dan itu adalah sebuah kedok. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.